ngumpulin duit, ya. Jamaah amalan ngumpulin duit dan ngitung-ngitung, dikumpulin, dihitung. Sebenarnya ngumpulin duit dan ngitung itu nggak masalah, ya kan. Kita kalau dapat duit kan kita coba hitung kira-kira untuk bayar utang cukup apa enggak, atau kita pakai untuk bayar pembiayaan sekolah, pendidikan anak, ya sekolahnya itu cukup apa enggak, itu kita biasa ngitung kan. Kesalahannya di kalimat berikutnya, dia menyangka bahwa hartanya lah yang membuat dia bertahan hidup, ya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya lah yang dapat mengkekalkan dia, yang membuat dia kekal, yang bisa membuat dia mempertahankan hidup, yang bisa membuat dia survive. Itu kecelakaannya di situ. Nah, ketika seseorang pecinta harta itu berhasil mengumpulkan banyak harta, dia bisa menjadi sombong. Duitnya banyak, menyepelekan orang miskin. Kalau ada tamu orang miskin gitu disepelekan. Ya, kita bisa lihat kalau ada tetangga yang kebetulan mampir begitu, kalau dia orang kaya, cepat-cepat ganti baju yang bagus. Tapi kalau tetangga itu yang miskin, dia nggak perlu ganti baju, pakai kaos untuk kerja di rumah itu, ya ditemui seperti itu aja. Nah, itu kan bahasa tubuh. Dia menghormati orang kaya dan dia tidak menghormati orang yang miskin. Nah, itu kesombongan. Nah, padahal kesombongan itu menyebabkan orang celaka. Jadi banyaknya harta yang dicari oleh orang yang mengabdi kepada harta membuat dia celaka karena dia menjadi sombong. Sedangkan sombong itu menyebabkan dia tidak bisa masuk surga. Dia temannya neraka. Contohnya di surat Kahfi itu Allah memberikan contoh, ada dua orang, yang satu kaya mempunyai kebun yang subur sekali, mengajak temannya yang miskin. Terus ketika sampai di kebunnya, dia ngomong, wa kana lahu thamar faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana aktsaru minka malau walau ana aktsaru minka malau wa azzu nafara. Dia punya harta yang banyak, lalu dia bilang kepada sahabatnya yang miskin, aku ini lebih banyak hartanya daripada kamu, dan aku lebih mulia daripada kamu. Nah, itu dia membanggakan kekayaannya itu. Terus orang yang menghamba kepada harta itu bisa celaka karena apa? Dia bisa mencari harta itu melampaui batas yang halal. Dia mau yang haram. Nah, haram itu antara lain itu dengan menipu. Menipu bisa lewat perdagangan, ya, persetujuannya itu 1 kilo, lalu terus dikasihnya kurang dari 1 kilo. Ya, misalnya pemerintah Jakarta dulu pernah memberikan bantuan sosial waktu COVID berupa sembako. Terus dicek, timbangannya kurang, gulanya timbangannya kurang, terus berasnya juga kurang. Nah, itu kan curang. Ya, itu Allah menyebutnya celaka orang yang semacam itu. Wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang curang. Siapa itu yang curang? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang yang kalau dia membeli, pada giliran dia membeli, dia minta timbangannya dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsir. Tapi kalau pada posisi dia yang menjual, apakah dengan ditimbang atau dengan ditakar, dikurangi. Jadi curang. Nah, ini yang dicontohkan oleh Allah di sini itu perdagangan barang. Kan seringkali dagang itu dagang jasa. Ya kalau pelayanannya itu atau bisnisnya itu konstruksi, ya ada jasa, ada barang itu. Ya. Nah, itu misalnya mengurangi kualitas bangunan. Misalnya besinya mestinya diameternya 10 mili, dia ganti dengan 8 mili. Itu kan sudah curang. Nah, itu menjadi mengambil yang haram. Jadi artinya orang yang mengabdi kepada harta itu bisa menjadi rakus,
kerakusannya itu bisa mendorong dia untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Bisa juga kerakusan itu mengambil hak manusia yang belum pinter. Siapa itu? Anak yatim. Anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya kaya. Misalnya bapaknya itu kebetulan kakaknya, dia anak yang pertama, terus adik-adiknya itu melihat anaknya kan masih kecil-kecil, masa hartanya itu langsung diserahkan, kan nggak mungkin. Anak-anak belum bisa mengelola